Banyak orang menghabiskan jutaan rupiah, melakukan perjalanan ribuan kilometer, dan mendaki gunung-gunung tinggi hanya untuk mencari orang pintar atau tempat keramat demi mendapatkan keberkahan dan kelancaran hidup. Padahal mereka seringkali lupa bahwa di dalam rumah mereka sendiri ada sosok yang doa-doanya lebih tajam dari pedang, lebih cepat dari kilat, dan lebih didengar oleh Allah daripada doa ribuan orang asing. Sosok itu adalah ibu. Seorang ibu bukan hanya sekedar orang tua yang melahirkan kita. Dalam pandangan spiritual Islam, ia adalah pintu langit yang paling dekat bagi setiap anak. Pernahkah Anda merasa sebuah masalah yang sangat rumit tiba-tiba selesai dengan cara yang tidak masuk akal? Atau Anda selamat dari sebuah kecelakaan maut yang seharusnya merenggut nyawa? Jangan terburu-buru merasa itu karena kehebatan atau kecerdasan Anda. Mungkin saja, di saat Anda sedang tertidur atau sedang sibuk bekerja, ada seorang ibu yang sedang bersujud di keheningan malam, menyebut nama Anda dengan air mata yang mengalir dan memohon keselamatan bagi Anda. Doa ibu adalah kekuatan yang tidak terlihat, namun ia bekerja sebagai perisai dan penarik rezeki yang paling dahsyat dalam hidup seorang manusia. Video ini bukan sekedar tentang bakti, melainkan tentang rahasia di balik keramat doa seorang ibu. Kita akan membedah mengapa Allah menempatkan ridhonya pada ridho orang tua dan mengapa doa ibu dianggap tidak memiliki penghalang atau hijab untuk langsung sampai ke arsy. Kita akan melihat kisah-kisah nyata tentang bagaimana doa seorang ibu mampu mengubah takdir yang buruk menjadi baik dan bagaimana kutukan seorang ibu, meski tanpa sengaja, bisa menghancurkan masa depan. Jika hari ini hidup Anda terasa berat, mungkin kuncinya bukan pada kerja keras Anda, melainkan pada bagaimana Anda memperlakukan ibu Anda. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang akan menguras air mata ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan siapkan hati Anda untuk kembali mencintai sosok yang telah menjadi jalan keberadaan Anda di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Untuk ketiga kalinya sahabat itu bertanya, dan Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Baru pada pertanyaan keempat, beliau menjawab, "Ayahmu." Mengapa ibu mendapatkan porsi 3 kali lebih besar? Ulama menjelaskan bahwa ini karena 3 beban berat yang hanya dipikul oleh seorang ibu dan tidak bisa dirasakan oleh seorang ayah. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. 9 bulan ia membawa kita kemana-mana dengan beban yang semakin hari semakin berat, memberikan nutrisi dari darahnya sendiri. Saat melahirkan, ia berdiri di ambang maut, bertaruh nyawa demi melihat kita menghirup udara dunia. Dan setelah itu, ia merelakan waktu tidurnya, kecantikannya, dan kenyamanannya untuk memastikan kita tumbuh sehat. Inilah alasan mengapa Allah SAW memberikan hak istimewa pada lisan seorang ibu. Karena penderitaan dan pengorbanannya yang tulus, Allah menjadikan perasaan ibu sangat sensitif terhadap anak-anaknya. Getaran hati seorang ibu yang tulus adalah getaran yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika seorang ibu mengangkat tangan, seolah-olah seluruh alam semesta berhenti sejenak untuk mendengarkan permintaannya. Keistimewaan ini bukan diberikan cuma-cuma, melainkan sebagai kompensasi dari Allah atas segala lelah yang tak terbayar oleh materi apapun. Di bab ini kita belajar bahwa menghormati ibu bukan sekadar etika sosial, melainkan perintah agama yang tingkatannya berada tepat di bawah perintah menyembah Allah. Jika Anda ingin mendapatkan perhatian Allah, maka cara tercepat adalah dengan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Doa orang yang dizolimi, doa orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Perhatikan bahwa tidak disebutkan doa orang tua yang alim atau doa orang tua yang kaya. Siapapun ibinya, bahkan jika ia adalah seorang yang biasa-biasa saja atau belum sempurna dalam agamanya. Selama ia adalah ibumu, maka doanya memiliki jalur khusus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa doa ibu tidak memiliki hijab atau penghalang?
karena doa ibu adalah doa yang paling murni. Ketika seorang teman mendoakan kita, mungkin ada sedikit rasa pamrih. Ketika kita mendoakan diri sendiri, ada unsur ego. Namun ketika seorang ibu mendoakan anaknya, itu adalah doa yang muncul dari kedalaman cinta yang tanpa syarat. Ia tidak meminta imbalan, ia hanya ingin melihat anaknya bahagia. Kemurnian niat inilah yang membuat doa tersebut meluncur dengan sangat cepat menembus 7 lapis langit. Banyak ulama besar dunia seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengakui bahwa kehebatan ilmu dan kedudukan mereka adalah buah dari doa ibu mereka. Ibu Imam Bukhari misalnya terus berdoa tanpa henti saat putranya mengalami kebutaan di waktu kecil. Hingga akhirnya Allah mengembalikan penglihatan putranya melalui keajaiban doa tersebut. Jika mata yang buta saja bisa melihat kembali lewat doa ibu, apalagi sekadar masalah pekerjaan, jodoh, atau kesehatan. Bab ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki senjata rahasia yang selalu tersedia. Masalahnya bukan pada doanya yang tidak makbul, tapi apakah kita sudah memposisikan diri untuk pantas didoakan oleh ibu kita. Jika doa baik seorang ibu adalah syurga, maka sakit hati seorang ibu adalah peringatan keras. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai lisan seorang ibu mengeluarkan kalimat yang buruk, atau hatinya menangis karena perbuatan kita. Ada sebuah kisah klasik tentang seorang ahli ibadah bernama Juraij. Ia adalah orang yang sangat solih dan memiliki tempat ibadah sendiri. Suatu hari ibunya memanggilnya saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah. Juraij bimbang antara melanjutkan sholat atau menjawab panggilan ibunya, dan ia memilih melanjutkan sholat. Kejadian itu terulang hingga 3 kali, sampai ibunya merasa kecewa dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij sebelum ia melihat wajah wanita pelacur." Allah mengabulkan doa tersebut. Juraij difitnah oleh seorang pelacur yang mengaku hamil karena perbuatannya. Meskipun akhirnya Juraij diselamatkan oleh Allah melalui mukjizat bayi yang bisa bicara, ini adalah pelajaran besar bahwa meskipun seseorang adalah ahli ibadah, ia tidak boleh meremehkan panggilan ibunya. Sakit hati seorang ibu, meski kecil, memiliki dampak sistemik dalam kehidupan seorang anak. Air mata ibu yang tumpah karena sakit hati adalah sinyal bahaya. Sebaliknya, air mata ibu yang tumpah karena rasa syukur dan bangga akan membuka keran rezeki yang tak terbendung. Banyak orang yang hidupnya hancur bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena ada doa buruk atau rasa tidak ridho dari seorang ibu yang belum mereka selesaikan. Di bab ini, kita diajak untuk bertaubat. Jika selama ini kita sering membantah, meninggikan suara atau mengabaikan ibu kita, segeralah meminta maaf. Jangan sampai pintu langit tertutup bagi kita karena kita telah mengunci pintu ridho yang ada di rumah kita sendiri. Prinsip utama dalam hubungan antara anak dan orang tua dalam Islam dirangkum dalam satu kaidah emas. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ini berarti, setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun sedekah Anda, dan serajin apapun Anda sholat malam, jika ibu Anda tidak ridho kepada Anda, maka Allah pun tidak akan ridho. Allah seolah-olah menitipkan stempel persetujuannya pada lisan ibu kita. Ini adalah sistem yang sangat adil yang diciptakan Allah. Allah ingin memuliakan sosok yang telah berjuang menghadirkan manusia ke dunia. Oleh karena itu, jika Anda ingin urusan Anda dimudahkan, cara termudahnya adalah dengan membuat ibu Anda tersenyum. Seringkali kita mencari ridho atasan, ridho pasangan, atau ridho teman, tapi kita lupa memberikan hadiah kecil atau sekedar kabar yang menyenangkan untuk ibu kita. Kita harus sadar bahwa ridho ibu adalah magnet keberuntungan. Ada sebuah ungkapan, ibu adalah malaikat yang terlihat. Ketika ia ridho, ia akan mendoakan kebaikan bagi kita dengan segenap jiwanya. Dan ketika lisan dan hatinya sudah sepakat untuk ridho, maka Allah akan memerintahkan para malaikat untuk membukakan jalan-jalan kemudahan bagi kita. Banyak pengusaha sukses yang mengaku bahwa setiap kali mereka ingin memulai proyek baru, mereka akan datang kepada ibu mereka terlebih dahulu untuk meminta doa dan restu.
Mereka tahu bahwa restu ibu adalah modal yang lebih berharga daripada investasi miliaran rupiah. Di bab ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada ibu adalah bentuk ibadah yang paling nyata. Salah satu kisah paling mengharukan tentang bakti kepada ibu adalah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang pemuda yang hidup di Yaman pada zaman Rasulullah. Ia sangat ingin bertemu dengan Nabi. Namun ia memiliki seorang ibu yang sudah tua, lumpuh dan buta yang harus ia urus. Uwais memilih untuk tetap tinggal di samping ibunya dan merawatnya dengan penuh kesabaran, sehingga ia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabat, terutama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, bahwa ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang akan datang dari Yaman. Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya dan mengatakan bahwa Uwais adalah orang yang tidak dikenal di bumi, namun sangat terkenal di penduduk langit. Mengapa? Karena bakti dan doanya untuk sang ibu. Rasulullah bahkan berpesan kepada Umar, sang khalifah yang hebat, agar meminta doa kepada Uwais jika mereka bertemu. Bayangkan, seorang khalifah yang dijamin masuk surga disuruh meminta doa kepada seorang pemuda miskin yang hanya seorang pengasuh ibunya. Ini adalah bukti nyata bahwa derajat seseorang di sisi Allah ditentukan oleh bagaimana ia memperlakukan orang tuanya. Uwais Al-Qarni menjadi bukti bahwa Anda tidak perlu menjadi orang kaya atau memiliki jabatan tinggi untuk menjadi istimewa di mata Allah. Cukup dengan menjadi anak yang solih dan membuat ibumu bahagia, namamu akan disebut-sebut oleh para malaikat di langit. Di bab ini, kita belajar bahwa pengorbanan kita untuk ibu tidak akan pernah sia-sia. Allah melihat setiap suapan yang kita berikan, setiap pijatan yang kita lakukan, dan setiap kata lembut yang kita ucapkan. Mungkin di antara Anda ada yang merasa sedih karena ibu Anda sudah mendahului kembali ke hadirat Allah. Anda mungkin merasa telah kehilangan pintu langit dan kesempatan untuk berbakti. Namun dalam Islam, bakti kepada ibu tidak terputus oleh kematian. Rasulullah SAW memberikan harapan, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Justru sekaranglah saatnya Anda menjadi investasi bagi ibu Anda di alam barzah. Anda bisa terus berbakti dengan cara mendoakannya di setiap sujud Anda, bersedekah atas namanya, menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman atau kerabat ibu Anda, dan menjalankan nasihat-nasihat baik yang pernah beliau berikan. Setiap kali Anda melakukan kebaikan, pahalanya akan mengalir kepada ibu Anda tanpa mengurangi pahala Anda sedikit pun. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang ibu di surga akan terheran-heran mengapa derajatnya tiba-tiba naik. Lalu Allah menjawab, ini adalah karena istighfar dan doa anakmu di dunia. Kehilangan ibu memang menyakitkan, namun jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk menjadi orang yang lebih solih. Ingatlah bahwa ibu Anda saat ini sedang menunggu kiriman doa dari Anda. Jadilah alasan bagi beliau untuk tersenyum di alam sana. Dan bagi Anda yang masih memiliki ibu, jangan menunggu sampai beliau tiada baru Anda menyadari betapa berharganya beliau. Selagi ia masih bernafas, muliakanlah ia, peluklah ia, dan mintalah doanya sesering mungkin. Di bab ini kita diingatkan bahwa cinta seorang anak dan ibu adalah ikatan abadi yang melintasi 2 alam. Sebagai penutup dari pembahasan yang sangat emosional ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal praktis. Setelah video ini berakhir, jangan langsung pindah ke video lain. Ambillah ponsel Anda, atau jika memungkinkan, datangilah sosok ibu Anda. Cukup katakan, "Ibu, terima kasih atas segalanya. Maafkan aku jika selama ini banyak salah, dan tolong doakan aku agar menjadi orang yang selamat dunia akhirat." Mungkin bagi Anda itu hanya satu kalimat sederhana, tapi bagi seorang ibu, kalimat itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Jangan pernah merasa bahwa kesuksesan yang Anda raih hari ini adalah murni karena hasil keringat Anda sendiri.
Di balik setiap angka di rekening Anda, di balik setiap jabatan di kartu nama Anda, ada doa-doa ibu yang telah mengetuk pintu langit di saat-saat yang paling tepat. Harta bisa dicari, ilmu bisa dikejar, tapi waktu bersama ibu tidak akan pernah terulang kembali. Manfaatkanlah sisa umur beliau untuk menabung keberkahan hidup Anda. Terima kasih telah menyimak konten ini. Semoga Allah SWT melembutkan hati kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, mengampuni dosa-dosa ibu kita, dan mengumpulkan kita kembali bersama mereka di surganya kelak. Jika video ini menyentuh hati Anda atau membuat Anda teringat pada sosok ibu, silahkan klik like, share, dan tulis di kolom komentar, "Terima kasih Ibu, aku mencintaimu karena Allah." Saya Suara Surau, mari kita muliakan keramat hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.